Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu 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 Miu. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-teman semua? Pastinya sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 8, subtema 4, pembelajaran pertama dan juga pembelajaran kedua. Nah, materi kali ini adalah menjaga keselamatan di perjalanan. Oh iya, teman-teman semua, bantu subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dimulai! Selesai, alhamdulillah. Oke, kita mulai belajar. Pertama, kita memasuki mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya. Kita harus menjaga keselamatan diri, keselamatan barang atau harta benda juga perlu diperhatikan. Keselamatan kendaraan pun juga perlu dijaga. Nah, kira-kira seperti apa sih? Coba kalian amati gambar berikut. Di sini, sepertinya itu Benny ya. Oke, di sini ayah Benny serta Benny sedang berkendara menggunakan sepeda motor. Kita lihat perlengkapannya. Ya, ayah Benny dan Benny menggunakan helm ya, menjaga keselamatan diri. Lalu tidak lupa menggunakan sarung tangan serta menggunakan sepatu. Tapi di sini ada yang kurang ya di motornya ya. Tidak ada spion nih teman-teman. Harusnya ada spion untuk melihat ke belakang. Lalu di gambar kedua, di situ sedang membawa barang ya. Barangnya pun diikat dengan rapi agar tidak terjatuh. Ini termasuk menjaga diri, menjaga harta, serta menjaga kendaraan kita. Nah, mengapa kita perlu melakukan itu? Ya, kita perlu melakukan hal tersebut untuk menjaga keselamatan. Oke? Nah, lanjut lagi. Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Nah, gimana sih kisahnya? Kalian baca? Miu juga akan baca ya. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Waduh, gimana ini nasib kera dan ayam ya teman-teman? Nah, kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Wah, ceritanya cukup menarik ya. Perjalanan kera dan ayam yang mendapat informasi kalau banyak pohon buah-buahan yang lezat di hutan. Tapi setelah mereka masuk ke dalam hutan, mereka tidak menemukan pohon tersebut. Yang ada hanya pohon yang rindang. Semakin mereka masuk, akhirnya mereka tidak bisa menemukan apapun dan malah tersesat.
Tapi di balik itu semua mereka tidak saling menyalahkan. Dan kera meminta maaf kepada ayam agar ayam dapat memaafkannya. Dan untungnya mereka bertemu dengan seekor kepiting yang baik hati. Jadi mereka diantarkan untuk keluar dari hutan. Oke, nah sumber ini didapat dari dongengceritarakyat.com. Nah, kita lanjut ya. Nah, apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam tadi? Ya, kisah ceritanya tentang perjalanan kera dan ayam masuk ke dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Karena mereka tidak tahu jalan kembali. Dan rerindangan pohon itu menyebabkan sulit untuk menemukan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Yaitu kita harus menggunakan peta, ya. Kita bisa menggunakan peta, kita bisa menggunakan map, atau kalau zaman sekarang nih teman-teman semua, kita menggunakan GPS, oke? GPS. Nah, dengan begitu, sekarang aku tahu kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Wah, bagus sekali Udin. Oke. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Nah, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata di awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Nah, seperti ini ya. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi kata kera. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan mana jalan keluarnya. Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Nah, di sini kata kera ini kan dia nama hewan ya, harusnya tidak perlu menggunakan kapital. Tapi di sini ceritanya dia adalah nama manusia, nama binatang. Jadi menggunakan huruf kapital. Namanya, bukan jenis hewannya ya. Oke, kita lanjut. Temukan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini apa yang kamu lakukan Udin? Kata ibu. Nah, di sini coba kita perbaiki ya, mana yang salah. Kita tandai. Nah, di sini huruf A-nya ini harusnya huruf kapital. A besar ya, teman-teman ya. A besar. Lalu di sini ibunya juga di sini menggunakan huruf besar I-nya. Nah, oke. Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya, Nak. Nah, di sini J-nya nih. Nah, J-nya harus huruf besar ya. Lalu kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya, Nak. Nah, nih kamu ya, K-nya besar. Di sini A-nya ayah besar. Kenapa besar? Karena di sini ada kata petik ya. Petik ini tandanya dia sedang berbicara. Nah, di sini juga nomor 4 pakai. Huruf besar, A-nya juga ini ayah. Ayah berkata, jangan. Nah, ini J-nya J besar ya. Bermain di jalan ya, Nak. Itu bisa membahayakan diri. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman semua ya. Kalau tidak paham bisa diulang ya. Miu mah baik, kalian bisa diulang atau dimundurkan untuk dilihat lagi. Oke, kita lanjut. Kita masuk mata pelajaran SBDP. Nah, di mata pelajaran SBDP kali ini, kalian pasti tahu kan dongeng kera dan ayam yang tadi? Bagaimana kalau gambar ayam itu kita buat dalam hiasan? Tapi tidak perlu kalian ikuti ya, tidak perlu kalian kerjakan ini. Kalian hanya cukup memperhatikan saja ya bagaimana cara membuatnya. Oke. Kalian tahu cara membuatnya? Yuk, kita simak sama-sama. Hiasan anak ayam. Wah. Pertama, kita membutuhkan adalah kertas warna bahannya. Lalu kedua, kertas gambar. Ketiga, lem. Lalu untuk alat, kita butuh pensil dan gunting, serta spidol atau krayon. Oke, cara kerjanya. Pertama, potong 4 buah bidang, 1 bidang setengah lingkaran besar, 1 bidang setengah lingkaran kecil.
Satu bidang segitiga besar dan satu bidang segitiga kecil, seperti pada gambar nomor 1 ya teman-teman. Lalu yang kedua, tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas, letakkan di tengah agak ke bawah sedikit, seperti kantong Doraemon. Ya, kantong Doraemon. Kita lanjut. Yang ketiga adalah tempelkan setengah lingkaran yang sedang letakkan menempel terbalik ya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu tempelkan segitiga besar sebagai sayap dan tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki menggunakan spidol atau krayon. Oke, kira-kira jadinya seperti itu ya teman-teman. Wah, lalu kita masuk ke mata pelajaran matematika. Waduh, ini pasti mainannya kalender lagi nih. Nah, mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Pastinya masih ingat. Berapa hari dalam 1 minggu? Ada 7 hari. Nah, kita coba sebutkan ya. Yaitu adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Nah, ya, 1 minggu ada 7 hari. Kalau 1 bulan ada 30 hari. Kalau 1 bulan ada 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Jadi ini patokan kita ya teman-teman ya. 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 bulan bisa juga dikatakan sebagai 4 minggu. Oke. Di sini Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Ini soal kalian kerjakan ya. 3 bulan dikali 30 hari. Nah, nomor 2. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? 2 bulan dikali 30 hari, ya. Nomor 3. Umur adik Benny telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Benny? 4 bulan kali 30 hari. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? 5 bulan dikali 30 hari. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Ya, 1 dikali 30 hari. Coba dikerjakan ya teman-teman. Jangan lupa di-upload. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Pemuda bersuling ajaib. Nah, di pemuda bersuling ajaib kali ini kita masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia lagi. Kalian dengarkan ceritanya ya. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Nah, kita saksikan dan dengarkan baik-baik serta simak cerita tersebut. Pemuda bersuling ajaib. Jangan lupa kalian juga baca ya. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki Bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat, hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran.
Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya. Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Merdu itu artinya mendengar sangat enak ya didengar oleh telinga kita ya. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyiannya. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata, para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungannya. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Cerita yang cukup menyenangkan bukan? Tapi di sini agak berat ya ceritanya ya. Jadi seorang pemuda yang bernama Satria membawa seruling, lalu meniupkan seruling, membawa semua tikus pergi dan menceburkan diri ke sungai. Tikus-tikus pun hanyut dan tenggelam. Oke, ini ceritanya bersumber dari penulisdongeng.co.id. Oke, kita lanjut ya. Kita memasuki mata pelajaran PPKN. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, di sini ya, ada 4 gambar yang mencerminkan perbuatan peduli pada lingkungan sekitar. Gambar pertama tidak ya teman-teman ya. Di sini gambar pertama adalah Benny dan Udin sedang bermain ya. Di gambar kedua, nah ini saya setuju, sedang membersihkan selokan dan sekitarnya. Gambar ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Gambar keempat, Udin yang lupa membuang sampah terpleset, berarti tidak ya. Ini mah gampang ya teman-teman ya, pasti kalian ngerti lah. Oke, kita lanjut. Amati gambar berikut. Nah, ini gambar kemarin ya. Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba kalian tulis di sini sebagai tugas ketiga ya. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujudnya persatuan. Yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua kira-kira apa ya? Yang ketiga juga apa ya? 4, 5, oke, 6, sip. Ya, kalian tulis ya dan jangan lupa di-upload. Nah, password Google Form kali ini yaitu adalah seruling, oke? Seruling. Nah, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah memperhatikan video Miu sampai selesai. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu, 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 miu. Ups, jangan lupa subscribe, like, and share channel ini ya. Kasih tahu teman-teman kalian, ada Miu di sini membantu kalian mengajar. Terima kasih.